Bismillahirrahmanirrahim. Cara tuntunan sunnahnya. Amalan pertama, ada amalan yang mulai dibiasakan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan pada umatnya, kemudian dipraktikkan saat Ramadan. Amalan ini terangkum dalam keterangan hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 1833, disebutkan juga di hadis Muslim nomor hadis 1956 dalam keterangan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini belum saya tuliskan. Di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 1833, di hadis Muslim nomor hadis 1956, rawinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini sejak bulan Sya'ban. Ya, perhatikan kalimatnya. Saya bacakan. An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Hadis riwayat Sayyidah Aisyah ummul mukminin, semoga Allah meridai kepada beliau. Qalat, beliau menyampaikan, hati-hati bima makna, langsung ke ujungnya. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyamahu illa fi Ramadan. Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasanya selama sebulan kecuali di bulan Ramadan. Fokus. Wa ma yakthuru siyamahu minhu illa fi Sya'ban. Dan saya tidak pernah melihat beliau memperbanyak puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Perhatikan di sini, Sya'ban disandingkan dengan Ramadan. Disebutkan amalan Ramadan puasa, disebutkan amalan Sya'ban puasa. Saya tanya pada antum, kalau puasa itu siang atau malam? Siang. Lihat, amalan pertama yang dicontohkan oleh Nabi, di bulan Ramadan nanti akan ada puasa. Nah, contoh pertama dari Nabi, ketika Anda akan menghadapi puasa di bulan Ramadan, maka tuntunan pertama, biasakan dulu puasa di bulan Sya'ban. Sunnah pertama, sejak bulan Sya'ban, perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Perbanyak puasa. Sunnah. Ini rumus pertama. Awas, saya baru bicara tentang amalan menuju Ramadan ya. Nanti yang Ramadannya kita turunkan apa yang dikerjakan Nabi saat puasanya itu. Ya. Sebelum ke sana, Nabi meminta kita untuk beradaptasi dulu. Karena tidak semua orang ketika masuk Ramadan sudah terbiasa puasa. Apa Anda kira semua umat di zaman Nabi, para sahabat ketika ayatnya turun sudah biasa puasa? Belum tentu. Belum tentu. Di begitu ayatnya turun, ada yang biasa puasa Senin, ada yang puasa Kamis, ada yang Senin Kamis, ada yang Ayyamul Bid, ada yang Asyura, tapi belum ada yang puasa selama sebulan berturut-turut. Bahkan ada di antara mereka barangkali yang tidak terbiasa puasa di Senin ataupun Kamis atau yang lainnya. Ada. Ya, Ja'a Arabiyun, hadis riwayat Muslim, nomor hadis ke-14, posisi paling kiri sebelah atas. Ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, maka dia berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin basitin yudkhilunil jannah." Ya Rasulullah, tolong tunjukkan padaku amalan yang ringan-ringan aja, tapi saya bisa masuk surga dengan itu. Pintar orang ini. Betul, modal sedikit, keuntungan pengen banyak. Tunjukkan saya amalan ringan, yang penting masuk surga daripada enggak sama sekali. Banyak beramal, belum tentu masuk surga. Saya pengennya sedikit aja, tapi pasti masuk surga. Masya Allah. Apa kata Nabi? Cukupkan pada yang fardu saja. Salatnya wajib saja. Puasanya Ramadan wajib saja. Zakat saja yang dikeluarkan. Begitu mendengar kalimat itu dia berkata, Masya Allah, walladhi nafsi biyadi. Ya, walladhi nafsi biyadi. Demi Allah yang jiwa saya dipegang olehnya. Ya, dia bersumpah, demi Allah, saya akan mengerjakan konsisten yang wajib saja tanpa mengurangi sedikit pun, menambah sedikit pun. Dan saya akan coba konsisten mengerjakannya. Jadi dia tidak mengerjakan yang sunnah, kerjakan yang fardu saja selama hidupnya tanpa mengurangi sedikit pun. Fantalaqa, pergi orang ini. Faqala Rasulullah SAW, lantas Rasulullah SAW mengomentari, aflaha au dakhala al-jannah in salaha. Kalau benar dengan komitmennya, dia bisa masuk surga. Jadi orang ini karena merasa dirinya kurang punya kemampuan untuk mengerjakan tambahan sunnah yang lainnya, dia komitmen pada yang itu saja, dengan catatan dia harus hindari maksiat. Hati-hati, dia tinggalnya Baduy di padang Sahara. Nggak ada Facebook, nggak ada tayangan macam-macam, nggak ada bioskop, nggak ada aurat banyak terbuka. Apa yang mau dilihat aurat di padang pasir? Lihat onta, Masya Allah aurat. Ya onta yang begitu. Kalau antum mau dibuka-buka, antum kalah saingan sama binatang.
Silakan cek delman keliling Bandar Lampung nggak pakai celana, nggak ada malu. Jadi kalau antum disuruh tutup aurat untuk membedakan antara manusia yang mulia dengan makhluk yang lainnya. Jadi kalau cuma saingan pengen dibuka, hewan lebih jagoan. Nggak usah diikutin itu kan. Tapi poinnya adalah ada orang-orang yang tidak terbiasa untuk menunaikan puasa. Ketika ayatnya turun, misal kalau ayatnya turun sehari sebelum Ramadan, tanggal 29 Sya'ban, turun ayat ini. Puasa di bulan Ramadan 30 hari, nggak boleh batal. Kalau batal diganti. Masya Allah, belum sempat puasa, belum terbiasa, turun ayat besok puasa ya. 30 hari, nggak boleh batal, batal diganti malam tarawih. Kalau antum dalam posisi itu kira-kira siap tidak? Belum tentu. Belum tentu. Jangankan masa dulu, yang sekarang saja kadang-kadang nggak siap dengan situasi itu. Karena itu apa yang dilakukan? Ini sunnahnya bagi orang-orang seperti di masa lalu yang belum terbiasa untuk berpuasa, yang kadang kaget ketika bertemu Ramadan, maka sunnah nabinya sebelum tiba Ramadan biasakan memperbanyak puasa sunnah. Ini poinnya. Antum mungkin sudah terbiasa, bahkan puasa Daud. Sekarang puasa, besok tidak, lusa puasa, selanjutnya tidak. Tapi apakah di keluarga antum semua seperti antum? Belum tentu. Ada anak antum yang baru balik tahun ini. Ada bahkan kerabat antum yang baru masuk Islam misalnya, teman, kolega dan sebagainya. Orang ini belum terbiasa, maka sunnahnya sejak bulan Sya'ban, ayo perbanyak pelan-pelan. Besok Kamis, pulang ke rumah, buat kegiatan pertama. Semua di rumah ya, besok adik juga, besok kita semua sekeluarga kita insya Allah akan puasa. Puasa apa ya? Abi puasa apa? Puasa sunnah untuk persiapan Ramadan. Niatkan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Maka ibu kondisikan, bapak kondisikan. Kemudian mohon maaf ya, mohon maaf, ibunya pun kalau sedang haid misalnya, kondisikan suasana puasa. Dia boleh makan tapi cari tempat yang tidak menghidupkan orang untuk mau makan. Maka adiknya dilatih. Misal anak anda mau balik sekarang, biasakan puasa dulu untuk persiapan adaptasi. Lalu dia zuhur minta buka, zuhur karena nggak kuat, nggak apa-apa, biarkan. Lalu puji Allah Subhanahu Wa Taala, sampaikan kepadanya. Alhamdulillah ade, Masya Allah diberi kekuatan oleh Allah untuk puasa sampai zuhur. Papa dulu waktu sekecil adik belum mampu seperti ini. Adik bisa sampai zuhur, Masya Allah. Besok sampai asar ya, teruskan. Besoknya lagi sampai maghrib. Begitu dia tunaikan sampai maghrib masuk Ramadan, dia sudah terbiasa dengan itu. Ya, secara biologis tubuhnya terbiasa, adaptasinya sudah bagus dan dia tidak akan mengeluh lagi. Betapa sering kita temukan anak-anak jam 5 sedang nahan perutnya begini, jam 12 sedang menghadap pada bapaknya, jam 3 sedang ngecek ke dapur apa yang kira-kira menunya, kan? Apa di antaranya? Karena tidak terbiasa menunaikan puasa. Jelas di sini? Dan lebih banyak lagi yang menanyakan menu sampai dikumpulkan. Ini alpukatnya, ini sekutangnya, ini kolaknya dan sebagainya. Jelas ya? Dan antum jangan bayangkan hanya anak-anak. Karena juga orang dewasa persis seperti anak-anak juga. Tidak mudah, kan? Saya pernah di Kalimantan. Insya Allah. Ini nyata saya alami sendiri 3 tahun yang lalu kami ke Kalimantan. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ada seorang yang tobat, pemuda, dulunya penuh dengan kegiatan yang tidak baik. Qadarullah dia datang, dia sampaikan, Ustaz, saya bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin berubah Ustaz. Alhamdulillah saya bilang. Ya, bagaimana caranya? Tobat dengan benar. Apa cara diterimanya? Kamu akan lebih baik lagi. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah berusaha sekarang. Saya sholat, saya sering meninggalkan puasa dulu Ustaz. Ya, bagaimana cara menggantinya? Coba saya bilang niatkan. Kalau ingin ringan, Senin dengan Kamis karena banyak orang puasa. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah mencoba untuk menunaikannya. Masya Allah saya bilang, saya sudah dapat 3 hari puasa. Alhamdulillah. Tapi itu pun duhur buka. Jadi dia mendapat informasi dulunya mungkin kalau buka di duhur dihitung setengah. Dia buka duhur setengah, besoknya duhur lagi 1, dia hitung 1 tuh. Satukan ya. Satu persoalan karena kurang ilmu, yang kedua persoalan karena nggak biasa puasa. Itu poinnya. Jelas ya? Maka sunnah nabinya biasakan di bulan Sya'ban, masuk Ramadan sudah kuat kita menunaikannya dan sudah beradaptasi. Jelas di sini?